baru bisa ngomong. Sepi amat. Wih, ya ampun, Nur, maafkan aku gak bermaksud menodai kamu. Apa-apa Mas Kentos. Kenapa sih gua nggak jatuh di pelukannya Mas Alif aja? Kan lebih enak pasti. Wow, oke. Bisa Nur kamu ngomong kayak gitu? Apa yang kamu ucapkan itu membuat aku terbakar api cemburu, Nur. Kamu denger sih. Aku bercanda tahu. Ya ampun Mas Kentos. Ih, baper banget sih kayak anak ABG. Kamu ngapain kesini? Ya nyari kamu lah, Nur. Kenapa nggak boleh? Salah kalau aku kangen sama kamu. Boleh. Tapi kan kita sering ketemu. Emang nggak puas apa semalam? Kenapa Mas Kentos? Aku tuh kesini. Aku pengen memastikan kalau kamu tuh nggak apa-apa. Aku takut kamu ada yang rebut. Apa? Nur, Ya. kamu tahu nggak kenapa aku sekolah hukum? Biar ketemu sama Hotman Paris. Bukan. Terus kenapa? Aku sekolah hukum. Biar nanti kalau aku lulus, aku bisa menghukum siapapun yang berani mengambil hati kamu dari aku. Wow. Bisa aja sih Mas Kentot. Nur, di kantin ada jual es buah. Kamu mau nggak? Aku beliin. Mau ya? Mau lah, masa enggak? Mau aja lah, ya? Ya, yuk, yuk. Sabar dulu. Main mau dibayarin nggak? Tenang aja, aku bayarin semuanya. Kamu pesen ember pun tak beliin, Nur. Tapi sekarang, ayo. Jangan sekarang deh Mas, aku banyak kerjaan. Tuh, lihat tuh, numpuk semua map-map. Ntar kalau misalnya nggak kelar, aku udah main sama Mas Alif. Kamu ngapain di sini? Sana, nanti kalau ada yang hilang, kamu yang tanggung jawab, mau nggak? Kalau nggak mau kerja, ayo aku kerjain. Jangan, Nur. Nanti Makanya. aja. Nur, Sana. kita ke sana. Ya. Mana mata kedipnya? Mata barongsai mau nggak? Gimana Pak ya? Aku harus cari cara ini supaya bisa masuk ke ruangannya Mas Alif tapi dengan aman. Tapi gimana? Iwau? Oke. Sini. Sini loh kamu tuh. Anak muda. Ya, capek. Kerja pagi pulang sore, penghasilan gitu-gitu aja. Iya Mas. Tenang. Aku ada 25.000. Tapi kamu harus ikutin apa omonganku. Sip. Sip Mas. Gampang banget. Ayo. Ayo. Sip.
serah terima dulu seragam dan pelnya. Terima kasih. Makasih ya mas, bajunya bagus banget. Iya, biasa aja nggak apa-apa. Hari ini kamu libur aja dulu. Biar kerjaanmu saya nerusin. Ya mas. Ya. Sudah, saya kesana. Bentar, ponimu miring. Iya. Oke. Ayo mas. Dengan cara ini, aku bisa dengan aman masuk ke ruangan Mas Alif dan menukar berkas itu. Yes, pokoknya penyamaranku harus berhasil. Mukaku nggak ketahuan. Tak pakai maskernya dulu. Nah, pasti aman. Hehehe. Teret 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 teret. Mata di mana sih mata? Sembarangan banget dong apa tuh? Main mundur. Ini kalau kena baju gimana? Baju mahal, baju gemes. Maaf mbak, nggak sengaja. Kamu OB baru ya? Iya. Kok kayaknya gue nggak pernah lihat. Tapi dari postur tubuhnya, saya mencium aroma seperti sosok yang sering bersama saya tiap malam. Logatnya juga. Gawat. Sepertinya cahaya hidupku bisa mengenali aku. Coba ke ruang mediator. Di pel soalnya masih kotor banget. OB baru kan? Tolong ya. Sekarang. Iya. Iya. Yang kamu. Ush. Kain pelnya jangan lupa dibawa. Awas kalau nggak bersih. Bye. Selamat. Tak pikir ketahuan tadi. Aduh, deg-degan loh aku ini. Kalau boleh nitip, tempat sampah juga dibersihin ya. Ya, kasih ya. Ini nggak bener ini. Demi keamanan bersama, biar aku lebih aman masuk ke ruangan Mas Alif. Tak dobelin aja. Untung nggak ketahuan aku nyamar jadi OB. Kalau ketahuan kan ciloko ini. Misi selanjutnya, aku harus nyari filenya Pak Yan dan Bu Lina. Ini ruangan mediator. Ini ada tasnya Mas Alif. Berarti ini mejanya. Nah, pasti di situ nih filenya. Pak Yan ketemu. Tak tuker dulu. Nyun sewu Mas Alif. Maaf. Beres. Sekarang tinggal hubungin Mbak Natasha. Misiku berhasil. Mbak Nat, misi selesai. Yes. Loh, kok nggak ada sinyal? Centang satu doang loh. Halah, nggak apa-apa lah. Udahlah, yang penting aku udah ngasih kabar. Hei, OB baru ya? Baru ngeliat saya. Oh, bagus protokol kesehatan. Sampai 2 gitu pakai masker. Siapa namanya? Sugiono. Sugiono.
Wah, saya suka tuh sama karya-karyanya. Iya. Gokil. Ciloko ini kalau sampai aku ketahuan makhluk ini. Ngapain lu kesini tuh? Tar dulu. Situ kan baru. Situ harus tahu. Kalau nanti saya mesen kopi, itu takarannya kopinya 2 sendok, gulanya setengah aja. Ya? Jangan sampai salah. Oh iya. Di depan ada resepsionis yang bahenol. Nah, itu punya saya. Ya, namanya Kelinci Madu. Orangnya jangan gangguin. Saya punya tuh. Ya. Wow. Ngeselin ya orang ini ya. Minta tak becek-becek sama pel-pelan kok. Akhlaknya dulu kalau ngomong gak ada sama sekali. Yaudah, satu lagi. Kalau nanti lu ngeliat ya orang yang jamet pakai baju putih celana hitam, jangan suruh masuk. Jangan dibikinin minum. Itu saingan gua. Ya. Pokoknya ntar gua kasih tau dah. Pokoknya dia pakai putih nih. Baju putih celana hitam, udah kayak penguin Madagaskar. Sip. Iya. Yaudah. Udah rapi-rapi belum? Bersihin dong. Iya sih bersih. Tapi gue kayak kenal tadi suaranya tuh. Cuman kenal doang kali. Jadi gue nih yang bersihin. Ada-ada aja. Makasih banyak ya Mas Alif udah mau dengerin curhatan saya. Sama-sama Mbak. Saya berharap permasalahan orang tua Mbak bisa selesai dengan cara baik-baik. Kita berdoa aja Mbak. Karena sejatinya doa itu langsung kepada Allah tanpa berharap kepada manusia. Karena manusia kan kemampuannya terbatas. Tapi dia belum boleh balik sekarang. Kentos belum kasih update ke gue. Jangan sampai berkas gugatan cerai papa jatuhnya ke mediator lain. Kentos harus masukin ke meja Mas Alif. Duh, tapi lama banget. Berhasil nggak ya si Kentos? Oh, bengong. Mas Alif, mau nggak temenin saya makan? Makan di mana? Di sini. Yakin Mbak makan di sini? Ini di sini menu makanan itu makanan warteg Mbak. Saya makan apa aja kok. Waktu itu kan saya makan di warungnya Inaya. Terus kan kita makan bakso waktu itu. Iya. Mau makan apa? Saya pesenin. Yang Mas Alif makan. Jangan Mbak, yang lain aja. Soalnya yang saya makan nih takutnya Mbak nggak suka. Suka? Saya makan semur jengkol sama paru goreng loh. Gak apa-apa? Iya. Gak apa-apa. Ya udah kalau gitu saya pesenin dulu ya Mbak ya. Iya. Saya traktir. Ini semur jengkol dan paru goreng, ini minumnya. Sama ini saya bawain plastiknya. Buat apa? Takutnya habis makan muntah. Sumpah Nat, yakin lo bisa makan ini? Duh, mau gak mau deh, terpaksa. Biar dia gak balik ke ruangannya dulu. Sorry sebentar. Nat, misi selesai. Mas Alif, ini makanannya buat Mas Alif aja deh. Soalnya si Gita barusan ngabarin saya harus meeting penting banget di kantor. Jangan. Saya barusan udah makan kok. Gini deh, saya minta tolong dibungkusin aja ya, biar Mbak bisa bawa. Oke. Ini Mbak. Thank you. Iya, sama-sama. Semangat kerjanya, meetingnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
sama bapak ini. Tunggu. Ya, halo. Iya Pak. Pak, maaf Pak. Ada apa, Bi? Ibu tiba-tiba sakit Pak, badannya panas. Bapak suruh pulang ke rumah. Ya udah, ya. Telepon aja Natasha, bila mamanya sakit suruh pulang, ya. Bapak bilang apa? Bapak bilang katanya saya suruh telepon non Tasya. Bilang Natasha itu teleponnya sibuk terus. Iya Pak. Dari tadi saya nelpon non Tasya, tapi teleponnya sibuk terus Pak. Ya udah, saya akan telepon dokter keluarga suruh datang ke rumah ya. Saya masih ada meeting. Terus gimana? Bapak bilang apa? Dia panik, mau balik lagi ke sini. Enggak, kata Bapak katanya ya udah saya telepon dokter keluarga biar lihat ibu sakit apa. Terus saya mau meeting nih. Tut gitu Bu. Bener ya, aku sama sekali nggak diperhatiin sama dia. Aduh, Bi, ambilin air dingin nih, duh. Panas ini panas, cepetan ambil air dingin. Air dingin buat mandi Bu. Mau minum, cepetan. Ah, kok tega banget sih. Masuk ya? Maaf Pak Yan manggil saya. Ya, Dek. Saya mau minta tolong kamu cek ke rumah. Katanya istri saya sakit. Tadi saya telepon Natasha, HP-nya sibuk terus. Pak Yan, kalau menurut saya, Tante Lina itu cuma cari perhatian Pak Yan aja. Pak Yan gak usah khawatir. Lagi pula ngapain sih Pak Yan masih ngurusin Tante Lina? Dek, saya ingatkan, sampai detik ini statusnya masih istri saya. Kami memang mau cerai, tapi bagaimanapun dia ibunya Natasha, anak saya, dan calon mertua kamu. Jadi saya minta kamu tetap hargain dia, oke? Maaf Pak Yan, saya salah paham. Yaudah kalau gitu saya ke rumah Pak Yan sekarang. Saya mau ngecek bagaimana kondisi Tante Lina. Saya permisi Pak Yan. Cara menghadapi suami yang mau bercerai. Ajak berbicara berdua, bersikap tenang, jaga emosi, jangan merengek. Pantesan waktu aku nangis, aku nggak digubris. Oh, ternyata cara itu salah ya. Bu, maaf, ada yang mau ketemu sama Ibu. Bapak, Kan Bu, ada Mas Andre sama bawa dokter. ya runyam deh. Ya udah Bu, permisi saya. Iya. Tante katanya lagi sakit ya? Saya bawa dokter buat Tante. Dokter, silakan periksa dokter. Bisa saya periksa Bu? Iya, periksa aja, periksa. Bagian mana yang sakit? Saya cuma butuh obat sakit hati. Karena yang sakit itu hati saya. Tante tenang ya. Tante jangan stres. Nanti kalau Tante stres, kondisi tubuh Tante malah makin drop. Ya, jangan stres. Nah, dokter, ayo periksa aja. Saya lihat Ibu kurang istirahat. Saya kasih resep obat penenang ya. Karena sakit hati bisa kemana-mana. Bisa kepikiran, asam lambung, kena mah. Jadi Ibu harus jaga kondisi dan jaga pikiran ya.
Saya baru bisa tenang kalau laki-laki ini keluar dari sini. Sabar deh, sabar. Tante Lina ini calon mertua lu. Jadi lu harus tahan emosi lu. Lu harus baik-baikin ibu mertua lu ini demi dapetin Natasha. Loh, ini berkasnya atas nama Pak Ian Narapura dan Bu Lina. Orang tuanya Natasha. Kasihan Natasha. Pasti hatinya sekarang hancur banget. Harus hadapin kedua orang tuanya yang mau cerai. Halo Nur. Nur, saya minta tolong. Kamu tolong hubungin Natasha. Ya Mbak Natasha ya. Pengacaranya Bu Lina dan Mas Andre sebagai pengacara Pak Ian. Ya ini untuk kasus perceraian Pak Ian dan Bu Lina. Tolong ditanyain bisa nggak besok untuk mediasi dengan saya. Iya Mas Andre dan Mbak Natasha dong. Oke, makasih Nur. Oh my God! Oh no! Oh yes! It's so spectacular, incredible, amazing Spider-Man! Wow! Tidak disangka, tidak dinyana. Mbak Nur kenapa sih? Kaget saya. Ini berita yang sangat panas. Lebih panas daripada mulut netizen yang makan knalpot. Ini nggak hoax, ini nyata. Orang tua dari RPJ Ratu Perceraian Jakarta dikabarkan akan bercerai. Hah? Yang bohong? Benar. Ya bener lah gue. Orang tuanya Mbak Natasha mau bercerai. Gue nggak mungkin salah, Wildan nih. Lu lihat nih, tuh. Kedekatan. Lihat kan? Ya kan? Ini adalah azab dari Allah yang sangat nyata. Karena kan selama ini dia suka bikin orang-orang bercerai itu. Gue yakin hati dia tercabik-cabik merasakan bagaimana rasanya perceraian. Ingat ya Wildan, hukum tabur tuai itu sangat berlaku di dunia ini. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kalau bikin orang cerai, orang tua mau jadi bercerai. Hukum tabur tuai? Hukum tabur tuai? Iya. Lalu saya bagaimana? Mbak Nur makin lengket dengan Kentos dan berharap dengan cinta Mas Alif. Lalu saya apa? Saya adalah sampah. Oh, mau baca puisi, Bukan. Mengutarakan isi hati. Ya terus? Salah gue? Salah temen gue? Salah keluarga gue kalau gue gak mau sama lo? Hah? Rambut jarang, baju ketat banget kayak peraturan pemerintah. Siapa yang mau sama lo? Ih, udah sana. Ngomong-ngomong tabur tuai. Ganggu aja. Gue mau update status dulu biar trending topik masuk ke berita-berita lambe curah. Biar kayak sinetron itu, sinetron azab jodoh wasiat ibu. Jodoh wasiat bapak. Kan itu udah bungkus, ini baru lagi. Ah, gimana sih? Aku racun minumannya. Mbak Nur, Ya, beli sampo numin rambut di mana ya? ada sampo kuda mau? Bisa. Ada, kudanya kuda aukarin tapi. Poni dong. Bagus. Tadi nggak di sini.
Bagus, lucu banget emang Wildan. Dia pasti lagi kesulitan sekarang. Sama, Nay. Gue juga lagi kesulitan menghadapi perceraian orang tua gue. Kasian. Syukurlah. Semoga Mas Alif bisa bantu mendamaikan papa sama mama. Hai. Aduh, I'm really sorry ya sama yang kejadian menimpa kamu ya. Kamu sabar ya? Gak apa-apa Mbak, makasih. Alhamdulillah kok tapi udah dibenahin, udah dibenerin. Tinggal beberapa aja yang belum selesai. Iya, alhamdulillah ya. Oke? Maaf Mbak. Gak apa-apa? Aduh. Lagi musim banyak yang flu. Iya. Kayaknya gue pernah lihat sapu tangan itu. Ya udah, saya duluan ya Mas. Gatel ya? Duduk ya. Oke, ya saya cuma mau lihat itu aja sih. Makasih ya Mbak perhatiannya. Untung kamu oke ya. Ya. Ya udah oke, saya jalan lagi. Bye. Banat? Banat suka jengkol? Sejak kapan sih Mbak suka? Aku baru tahu loh. Tau gitu aku sering bikinin. Oh my god. I eat jengkol. Mbak, dari siapa sih jengkolnya? Kok kayak aku lihat tadi kayaknya Mbak tuh menikmati banget jengkolnya. Enak banget ya? Pasti spesial banget. Dari orang yang super spesial ya? Coba. Enggak Mbak, buat Mbak aja makan yang banyak Mbak. Saya baru makan dikit kok. Enggak. Beneran deh. Mbak makan yang banyak aja ya. Nih, ini berkas yang Mbak minta. Ya, taruh aja meja. Ya udah kalau gitu aku permisi sekalian ya Mbak. Ya Mbak. Thank you.
pernikahanku akan berakhir. Nggak mungkin lagi dipertahankan. Nggak ada harapan lagi. Dia benar-benar sudah nggak sayang sama aku. Kasihan si Tasya nih, Be. Orang tuanya mau bercerai. Ini surat gugatannya aja udah masuk pengadilan, udah dirilis nih. Siapa yang bercerai, Lip? Orang tuanya Natasha, doain Alip ya, Be. Biar Alip bisa ini nih, jadi mediatornya nih, ngedamain mereka nih. Alah, lelaki udah tua, belagu, selalu bercerai. Yang jelas pengen kawin lagi tuh, banyak muda. Bang, Be, jangan susun begitu ah. Lah bukan sujon, lelaki mah rata-rata begitu. Mbak Be. Lu juga nanti kudu punya media begitu. Kagak, Cerai, kawin lagi. Kagak mau. Alah, buka lu. Kan orang kena musibah bukan didoain, bukan malah di syukurin. Sak bubur? Iya. Bakal siapa? Paketannya buat malu lah. Astagfirullahaladzim, Be. Ibu kan udah meninggal. Nah, terus? Ya terus buat siapa ini? Pakai ditanya. Buat malu yang baru. Siapa? Jangan sok tahu dosa. LLS. Siapa tuh? Astagfirullahaladzim. Apaan sih, Babe? Lagian mau ngasih bubur malam-malam begini. Apa ceritanya? Udah jam berapa ini? Yang nama ngasih jangankan maghrib. Subuh nggak jadi soal. Yang penting dia yang nerima. Begitu anakku sayang. Ya terserah Babe deh. Lo cobain belum tuh? Tau gue mesti dok dulu ya. Mau ngasih bubur aja sendok sampai lupa. Gimana sih? Panas. Tuh, anak tuh begitu tuh. Katanya sayang sama orang tua. Sendok Iya. buruan, cobain. Adat mulu lu. Ngomong aja terus, jangan tawa. Rasain orang tua biar bengkak mulutnya. Kadal. Makanya mulutnya jangan offside. Kan kartu hitam deh tuh. Cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Asin. Alip udah nyangka. Suruh cobain dulu. Daripada Bu Lilis yang katanya calon mak Alip yang baru kelojotan makan kayak begini. Masa kayak Raja Agus sok-sokan makan bubur. Kalau bukan anak gue gaduh lu. Tuan udah pedes. Pedes asin. Aduh, Lip. Ada orang nggak ya? Apa? Apa? Siapa yang berantem ngobrol? Wadidaw. Nggak salah lu. Hah? Orang tuanya Natasha mau cerai? Iya, saya tahu abang kaget. Cuman jangan begitu caranya, kacang saya hampar-hamparan itu. Lalu lu kacang pakai buang-buang. Buang. Lagian orang cerai kan biasa aja bang. Abang kayak nggak pernah cerai aja. Gue belum nikah. Oh iya, saya lupa. Bisa ya. Orang tua Natasha kaya. Mereka hidupnya bahagia. Ya, kurang apa? Bisa juga cerai ya. Bang, yang namanya cerai itu kagak mandang bulu. Siapa aja, siapapun, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun caranya dan keadaannya. Yang cerai orang, bukan ulet bulu. Jadi ulet, nyamuk. Aduh, kalau gini caranya nih ya. Ijon kagak mau kawin. Biarinnya gue jadi bujang lapuk. Emang laku? Jangan salah lu, gue laku. Apaan? Saya kalau tidur sama abang, badan abang bawa perengus. Daripada lu bawa kabel kebakar. Tapi enggak. Gue takut cerai. Makanya gue gak mau nikah deh, gak ada.
Gua nggak mau nikah. Udah, kita nggak usah ngomongin itu. Bang, saya mau curhat tentang Mbak Nur nih. Enggak. Oga. Tiap malam lu curhat soal Nur mulu. Kelinci maduku itu, tolonglah dengarkan. Kelinci madu. Bang, gini ya, gue sibuk. Ya, mendingan lu duduk di pojokan, lu curhat sama Cicak. ngobrol sama Cicak, emang dia bisa jawab? Mikirin mama sama papa aja udah sedih. Sekarang kepikiran lagi Alif sama Inayah. Apa iya Mas Alif ada hati sama Inayah? Mama ngapain mama? Gue bantal. Mama tidur sama kamu aja ya. Mama rasa percuma mama tidur sama papa. Kalau papa masih cuek sama mama. Mama kayak nggak tahu aja sih papa tuh keras kepalanya kayak apa. Tapi aku yakin papa tuh masih cinta sama mama. Mama tuh belum pernah ngerasain sakit yang sesakit ini. Rasanya nyesek banget ditalak sama suami. Mama tuh minta maaf ya, gara-gara mama belain aku, papa mama jadi kayak gini. Papa kamu tuh egois banget. Mama hanya ingin kamu menikah. Alhamdulillah, Natasha sekarang jadi lebih baik ibadahnya. Aku yakin ini pasti sejak dia mengenal Alif. Ya Allah, semoga nanti kelak jodoh anakku adalah imam yang bisa menuntunnya ke jalan-Mu. Yang, aku kangen tawa yang.
Kemari. Bang, kasur. Gulung bang. Bang, kebakaran dikit lagi bang. Dikit lagi nyamber. Buru, ayo, buru. Buru. Waduh, gak santai banget. Bang. Alarm HP gua. Alarm HP. Udah jam 9. Aduh. Iya. Alarm HP gua emang gitu bunyinya. Kebakaran. Biar gua bangun. Kenapa nggak diganti sih alarmnya? Hah? Bikin trauma aja. Kemarin gua ganti. Banjir. Gua nggak kebangun. Ini aja kebakaran. Gua kebangun juga kalau lu nggak bangunin. Masih ngantuk gua atau enggak? Sekarang jam berapa bang? Ya tadi itu alarmnya jam 9 pagi. Oh jam 9. Hah? Jam 9? Iya. Allahu Akbar, telat gua. Lah itu kan lu. Kalau gua kan nanti kerja jam 10. Ya cuma kenapa nggak di setel jam 6:30 kek bang? Lah handphone siapa? Ya handphone lu. Ya udah berarti sekarang baru jam 9. Nah ntar gua bangun jam 10. Ntar dulu apa? Kenapa? Tidur mulu. Tolong dong pengertiannya. Saya kan nggak punya handphone yang waktu itu kebakar. Gak ada kasihan-kasihannya amat sih. Lah itu derita lu. Ya udah gini aja. Lu kan punya gaji. Nah, lu beli tuh telepon umum. Cuma dibawa aja telepon umum. Ganggu aja lu, gua masih ngantuk nih ya. Gaji saya pas-pasan bang. Cuman bisa buat bayar kontrakan sama makan. Udah lu beli HP second aja. Sama kayak muka lu kan tampangnya second. Second? Iya ya. Kan lebih murah ya? Iya. Apalagi second yang bekas kecebur laut. Lebih murah tuh. Waduh, ngarat semua isinya. Yang penting kan HP. Ntar dah, saya beli sendiri aja. Udah gua anterin aja, ya. Nggak usah, saya sendiri aja. Pasti ada maunya kalau baik sama gua mah. Gua mandi dulu. Udah goreng barang, gua juga ntar yang masuk. Lu si alarmnya, apa ganti? Cak-cak dinding kek. Cicak-cicak di dinding. Ada lagunya tuh. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Waduh. Wadidaw. Berarti Ijon yang keduluan mandi tuh sama si biang keringet. Bisa telat nih gue jobnya kok Didi. Gua lupa. Lu belum mandi? Ini buat gantengnya tinggalan. Ini lu belum mandi? Belum. Ntar nggak wangi kalau nggak ada gini. Lu mandi pakai sabun? Ya mau pakai apa? Kirain abu gosok. Nunggu piring. Gua mandi duluan. Gua mandi duluan. Gua kan jam 9 telat bang. Bodoh amat. Lu kan ngojek kagak ada bosnya. Gua ada job. Biarin gua mandi duluan. Gua duluan. Jadi gua tadi sampai gua duluan. Bu, Ibu mau apa? Mau minum? Nah, ambilin ya Bu ya. Masih lemes banget ya Bu. Nah, warung kita di mana? Ibu nggak usah khawatir soal warung ya. Alhamdulillah banget kok Didi bantuin kita. Kemarin juga kok Didi sama Bang Ijon udah bantuin kita. Masya Allah. Kok Didi itu baik banget ya, Nah? Ya, alhamdulillah. Saya cuma mau ambil pakaian. Ini baju kamu. Nggak usah disiapin, saya bisa ambil sendiri. Gimana pun, saya ini masih istri sah kamu. Jadi seperti biasanya saya siapkan baju kamu. Terserah mau dipakai apa. Perempuan. Ribet. Ma, Ya. makan yuk. Bibi udah masakin nasi goreng yuk. Ayo. Selamat pagi. Anterin Natasha. Ngapain kesini pagi-pagi? Aku kesini mau jemput Pak Ian buat kita mau pergi ke pengadilan. Tasya, kamu kenapa sih galak-galak kayak gitu?
sebentar lagi kamu itu istri aku loh. Kamu jangan galak-galak gitu dong. Kan nanti kamu tiap hari bakal ngeliat muka aku terus. Ayo sekarang, biasain. Lihat muka aku. Tasya, halo. Tas. Masih aja kepedean. Gue nggak akan nikah sama lo. Oh ya, Tante Lina, Pak Yan di mana? Klien kamu sedang ganti baju. Oh ya, just for information, aku pikir mediasi hari ini akan berjalan dengan lancar karena kesepakatan Tante Lina dan juga Pak Yan untuk cerai itu akan mempermudah prosesnya. Selanjutnya kita akan naik ke pengadilan buat membahas harta gunung ini ya Tante. Kata jentar. Oh, ya? Tante Lina udah sarapan belum? Kalau aku boleh saranin, lebih baik Tante sarapan dulu aja. Karena nanti mediasinya butuh tenaga loh. Kamu tidak perlu mengingatkan saya. Saya sudah sangat siap menghadapi hari ini. Terutama menghadapi kamu dan juga klien kamu. Ya. Mama jadi nggak selera makan di rumah. Kita makan di luar aja. Ya, daripada di sini ada nih. Oke, yuk. Tasya, hati-hati ya. Silakan, silakan aja kalian ngomong sukanya. Kalian pikir kalian bisa menang? Nggak semudah itu, Natasha. Bener, udah lama? Baru aja. Cuman tadi saya nggak dipersilakan duduk sama Tante Lina. Oh ya, lebih baik Pak Yan sarapan dulu aja. Tadi sepertinya udah siapin sama Tante Lina. Kamu lihat istri saya makan? Mana sih? Lama banget, janjinya jam berapa, datang jam berapa? Ya bener, Un. Kok Didi, maaf ya, telat. Maaf, jam berapa nih? Ya maaf kok Didi, tadi habis narik. Aduh, lu beli itu dulu deh, ke toko material. Siap. Beliin kayu. Itu siapa kok, kembaran Koko? Kembaran dari mana? Yun, kenalin, nih, Samiun, Ijon. Oh, Soun namanya. Samiun, Bang. Oh iya, Ijon. Nah, lu ke material dulu deh. Oke. Lu beli kayu. Yaudah, saya ke material dulu kok ya. Iya, jangan lama. Mau dijit paku nggak buat dicemilin? Nggak mau. Cat aja lu minum. Un, bisa nggak? Bisa kok. Lah, lu nunggu kayu pakai tangan. Lu kira makan beda tangannya. Tenang aja kok. Penting beres. Bener ya? Iya. Jangan miring-miring lo. Siap. Wah, cepet juga. Oh Didi, Ijon udah pesen barang-barangnya di toko material. Tadi anterin. Oh ya udah, sip. Yaudah. Kerja. Kok Didi ngapain diem-diem aja, kerja dong. Lah, kerja gua mastiin kalau lu kerja. Kerja apaan tuh? Kerjaan gua ngawasin lu. Gimana sih? Terus yang ngawasin kok Didi siapa? Ya Tuhan. Biaya renovasi itu dari gua. Kayu, reflect, cat, semua dari gua. Kita sama, gua dana, lu tenaga, gua dana. Udah. Oh. Ngerti? Kagak. Udah, yang penting lu gua bayar. Itu dia maksudnya. Duit aja encer. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Alif Al-Qudri. Saya bertindak sebagai mediator di perkara hari ini. Alah, basa-basi busuk. Tolong dijaga omongannya, Mas Andre. Tolong hormati sidang mediasi ini dan tolong hormati saya sebagai petugas pengadilan. Maaf ya Mas Alif, emang Mas Andre ini emang agak susah menjaga etika dan selalu menganggap remeh urusan seperti ini. Padahal kan sebagai pengacara harusnya dia tahu bagaimana mediasi itu selalu dibuka. Oke. It's okay. Jaga emosi kamu, ya? Oke, kamu pengacara saya. Silakan, Mas Alif. Baru mulai aja sudah cari-cari masalah. Oke. Gua harus tenang, tahan emosi. Oke, tenang. Baik, bisa kita lanjut? Silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim.
ojeknya kayak titik ojekmu yang benar. Masa kayak gini? Nabrak saya bahaya loh. Saya mau menyelesaikan urusan. Pergi, buruan. Pergi. Ini juga awas dulu tuh. Apaan? Tuh, ya toh. Kamu tuh bisa didik ojekmu nggak? Apa segala ojek pakai dididik? Pelan-pelan dong, kan saya lagi mau lurus. Aku udah pelan-pelan, kamu ngalangin yang nggak bisa. Loh, kenapa jadi saya ngalangin? Situ lewatnya Perboden, harusnya semua lewat lurus sini, masuk ke situ. Itu loh, ngeselin. Yang salah itu kamu ya. Lagian, ini jam berapa? Satam apa kamu? Jam 10 baru datang. Akhlakmu gimana? Loh, kenapa jadi ngatur saya? Emang situ komandan saya? Komandan saya tuh ya, orangnya udah CS banget sama saya. Nggak mungkin saya diomelin. Saya udah ngopi bareng, udah apa-apa semuanya bareng. Enak aja main ledek-ledek. Kamu baru datang? Iya, Pak. Jam berapa sekarang? Jam 10, Pak. Sekarang push up 50 kali. Iya, Pak. Ayo. Wih, happy banget. Push up dong. Syukur. Hah? Syukur. Iya. Pak, katanya kurang, Pak. Tambahnya, Pak. Ini udah lebih, Pak. 25 lagi. Syukur. Awas mau lewat. Awas mau lewat. Jangan ngelindas dong, Pak. Kalau mau parkir nggak boleh. Bentar dulu lagi push up juga. Ayo cepat push up. Iya, Pak. Si janji nih, Pak. Ayo cepetan. Udah, Pak. Nggak usah pakai lama. Usir dia dari pengadilan ini. Usir dia. Emang saya begal. Ayo cepetan. Di sini Pak Ian bertindak sebagai penggugat. Ya, saya mau tanyakan beberapa hal kepada Pak Ian. Apa sebenarnya yang menjadi dasar alasan Pak Ian menceraikan Ibu Lina? Tunggu. Tolong dengar ya. Bukan saya. Sekali lagi bukan saya. Tapi istri saya yang mau cerai. Saya kabulkan, makanya di sini saya sebagai penggugat. Maaf kalau saya boleh tanya beberapa hal. Ini mendasar sekali sebenarnya. Mohon maaf Ibu Lina. Apakah selama pernikahan Bapak dan Ibu, apakah ada orang ketiga yang berusaha untuk merusak hubungan pernikahan Pak Ian dan Ibu? Saudara mediator, mohon maaf. Klien saya ini jangan samakan sama laki-laki lain yang tukang selingkuh di luar sana. Pak Ian ini orang yang sangat bijaksana dan sangat kredibel. Jadi, mohon maaf, jangan samakan seperti laki-laki tukang selingkuh di luar sana. Saya tahu Mas Andri, saya kenal Pak Ian. Tapi ini bagian dari tugas saya sebagai mediator. Dan saya perlu mendengarkan penjelasan secara lengkap dari Pak Ian langsung. Andre, jaga emosi kamu. Jangan potong omongan saya dengan Alif, ya, oke? Jaga sikap. Iya, maaf, Pak. Saya tegaskan, tidak ada orang ketiga dalam pernikahan kami. Saya selalu setia pada istri saya. Alhamdulillah. Dan saya juga yakin permasalahan ini bukan dipicu karena masalah ekonomi. Tentu tidak, masalah itu. Ekonomi kan nggak ada. Baik, berarti ini permasalahan yang biasa dialami oleh beberapa rumah tangga yang saya hadapi. Hanya masalah ketidakcocokan, masalah komunikasi. Saya merasa saya sudah tidak cocok dengan istri saya. Kenapa? Karena setiap hari dia ngajak ribut. Dalam keributan terakhir, dia minta cerai. Saya kabulkan. Saya terima pernyataan Pak Ian. Terima kasih Pak Ian. Sekarang saya mau lanjut ke Ibu Lina sebagai pihak tergugat. Pertanyaan saya pertama begini Bu Lina, sebenarnya apa yang memicu Bu Lina ini selalu ribut dengan Pak Ian setiap hari? Konfliknya apa sebenarnya? Apa yang Bu Lina rasakan sampai setiap hari selalu dipercekcokan kalau saya baca di sini? Saya ribut dengan dia.
saya sudah tidak tahan. Selalu saja dia merencanakan untuk menjodohkan Natasha dengan saudara Andre. Astagfirullahaladzim. Jadi orang tua Natasha mau bercerai karena ribut soal pertunangan Andre dan Natasha. Ngapain itu bahas sih? Kan itu penyebab perceraian. Iya, tapi itu di sini bahasnya. Apa adanya aja dong. Baik Bu Lina, Pak Yan, tenang, sabar. Dalam menghadapi mediasi ini kita harus pakai pikiran yang jernih. Insya Allah akan ada jalan yang terbaik untuk permasalahan ini. Ini kartu nama saya, Kentos Adijaya. Silakan disimpan. Nanti kalau Mbak mau cerai, langsung hubungi saya. Nanti saya bantu. Kapanpun, di-save aja Mbak. Mungkin bulan depan atau tahun depan mau cerai, langsung pasti akan kami bantu ya Mbak ya. Ya, makasih ya Mbak. Mesti lu. Kamu tuh kenapa tuh Git? Mundar-mandir gak jelas kayak gitu. Kenapa? Gelisah? Gua tuh cuma khawatir aja. Lu tahu sendiri kan, Natasha ini selama ini tuh nggak pernah ada di posisi yang ingin mendamaikan. Ya gue takut lah kalau dia salah-salah ngomong. Makanya gue nggak tenang banget, tau nggak? Harusnya kamu tuh yakin sama Mbak Natasha. Beliau itu orang yang profesional. Aku yakin, Git. Mbak Natasha itu pasti akan tenang menghadapi masalah ini. Lagian, kamu tahu nggak siapa mediatornya? Mas Salif. Tenang. Iya sih, Tos. Nah, iya kan? Ya udah. Kalau gitu, aku permisi dulu ya. Mau ketemu sama Nur. Apa? Emang kerjaan lu udah beres? Ya udah, Lali barusan aku bagi-bagi kartu. Ayo. Habis ini aku mau lihat berkas. Setelah itu lanjut ketemu Nur. Pengen. Enak banget kerjaan lu. Tos. Saya persilakan Bu Lina dilanjutkan ceritanya. Mas Alif, saya tidak pernah ingin memulai keributan di rumah. Tapi kalau setiap hari yang dibahas tentang pertunangan mereka ini tanpa saya setujui, lama-lama saya jadi emosi juga. Jadi Bu Lina tidak setuju atas pertunangan Mas Andre dan Mbak Natasha. Tidak. Apakah mungkin, maaf saya bertanya ini, ada keputusan yang diambil secara sepihak soal pertunangan ini dari pihak Pak Yan? Sebentar. Ini kenapa malah yang dibahas perjodohan saya dengan Natasha ya? Fungsi mediasi itu kan memang mencari akar dari masalah. Kalau memang inti masalahnya adalah karena pertunangan itu, ya itu yang harus dibahas. Bukan begitu Mas Ali? Persis. Gini, kasus perceraian klien saya dan saudari Lina, kalau alasannya karena perjodohan saya dengan Natasha, saya rasa itu mengada-ngada deh. Karena dari hasil observasi kami, dan memang itu faktanya, perceraian saudari Lina dan juga klien saya Pak Ian itu karena sudah tidak satu misi dan visi. Nah pertanyaannya adalah, saudara mediator, apakah dalam pernikahan yang sudah tidak satu misi dan visi, itu baik untuk dipaksakan? Masalah pertunangan memang sudah kami bicarakan sebelumnya. Dan saya minta istri saya untuk setuju. Tapi kenyataannya dia nggak sependapat dengan saya. Ya, saya nggak terima. Itu karena kamu gedein ego kamu sendiri. Saudari Lina, mohon maaf. Sepertinya
rencana perceraian Anda dan klien saya Pak Ian memang sudah lama kan? Jauh sebelum rencana perjodohan saya dengan Natasha. Loh, komunikasi saya memang tidak baik-baik dengan dia. Karena bagaimana tidak, dia itu sering pulangnya malam jam 11. Ya saya sudah ngantuk lah. Hari libur juga dia sibuk dengan kolehan. Tapi bukan itu masalahnya, saudara Anda. Bukan itu. Tolong jangan dilebar-lebarkan. Saya itu sudah puluhan tahun mengenal. Tapi saya nggak apa-apa. Walaupun kesibukan dia itu yang luar biasa, saya tidak masalah. Yang saya sama sekali tidak terima pada saat dia mau menjodohkan anak saya dengan kamu. Kenapa sih? Waktu itu kamu setuju. Tapi aku nggak ikhlas. Kalau Natasha menikah dengan orang yang salah, dia akan menderita selama. Dan saya menentang pertunangan. Ibu tenang dulu, Ibu. Saya kasihkan. Kasih. Mama tenang ya, Ma. Mas Alif, rasanya saya akan meminta mediasi ini untuk ditunda. Melihat keadaan ibu saya, bisa dilanjutkan ketika nanti ibu saya udah tenang kali ya? Bagaimana dari pihak Pak Ian? Apakah setuju mediasi ini kita tunda sementara waktu? Saudari Lina, sebaiknya Anda tidak usah drama. Dan sudahlah, memang rencana perceraian kalian itu murni karena kalian sudah tidak cocok. Saya butuh pernyataan langsung dari Pak Ian. Ya terus saja, nggak usah tunda-tunda lagi ya. Silakan. Mama, mediasi kita undur aja dulu ya. Mama nggak apa-apa kok. Mama juga nggak mau berlama-lama lagi. Butuh dulu. Tarik Une. Iya kok. Gitu dong, yang benar. Ya bang, ini gue main game aja dah. Iya. 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 Kok lu malah main sih? Siapa yang main? Kok nyeri kerja? Kerja apaan? Ini gamenya ini bangun rumah. Ini gue lagi gergaji kayu nih. Parah. Iya. Ini kapan proyek selesainya? Gue nggak bayar nih. Ya, oke. Saudara mediator, sepertinya ini terlalu lama ya. Bisa dilanjutkan? Ya sebentar, kita tunggu dulu Bu Lina siap. Bu Lina, kapanpun Ibu siap, silahkan dilanjutkan. Silahkan. Baik, kita lanjutkan. Karena kita sudah sama-sama tahu bahwa permasalahan dari perceraian ini adalah perjodohan yang dipaksakan. Saya ingin menanyakan kepada Pak Ian, apakah mungkin Pak Ian membatalkan rencana perjodohan antara Mas Andre dan Mbak Natasha? Karena itu poin penting yang menjadi akar masalah kita. Maaf, saudara mediator, ini kenapa malah justru membahas masalah perjodohan saya dengan Natasha ya? Mereka berdua bercerai itu tidak ada sangkut pautnya dengan perjodohan saya dengan Natasha. Dan saya harap saudara mediator di sini untuk memediasi, bukan justru untuk memprovokasi. Itulah gunanya mediasi. Sebagai mediator, saya harus mencari jalan tengah yang terbaik antara kedua belah pihak. Bukan provokator, bukan teriak-teriak dalam ruang mediasi. Sebagai pengacara, sebelum bicara sebaiknya berpikir, jangan emosi.
komunikasi, jangan barbar. Ini bukan medan perang. Baik, saya lanjutkan. Jadi begini, Pak Ian dan Bu Lina, mohon maaf saya bukan menggurui. Tapi sejauh pengalaman saya sebagai mediator, saya banyak menemukan kasus pernikahan yang dipaksakan. Banyak pernikahan yang dibangun dengan pondasi bukan karena cinta. Bisa karena bisnis, bisa karena banyak hal. Tapi walaupun pernikahan itu dibangun bukan karena cinta, atau belum karena cinta, paling tidak ada rasa nyaman di antara kedua pasangan. Nah, apakah Pak Ian yakin di antara Mas Andre dan Mbak Natasha ini sudah ada rasa saling nyaman? Karena itu penting sekali. Anda sengaja ya? Pertanyaan Anda ini nggak nyambung dengan klien saya. Dan pertanyaan Anda barusan itu tidak ada sangkut pautnya dengan mediasi hari ini. Dan tolong jangan bertele-tele. Mas Andre begini, Mas Andre paham tidak titik permasalahan perceraian ini? Paham tidak? Itu dulu pertanyaan saya. Masalah pernikahan ini, perceraian ini, itu dipicu oleh perjodohan yang dilakukan secara sepihak. Nah, fondasi pernikahan yang dilakukan karena terpaksaan untuk menyatukan kedua belah pasangan itu tidak akan kuat. Cepat atau lambat pasti akan runtuh. Saudara mediator, Saudari Lina dan klien saya Pak Ian itu sudah mutlak memutuskan untuk bercerai. Dan tidak ada satupun alasan untuk menahan atau melarang mereka untuk bercerai. Saya rasa sudah cukup. Stop. Udah. Nggak usah diperpanjang lagi, ya. Tapi Pak Ian, saya nggak mau diperpanjang lagi. Saya pusing. Atur lagi jadwalnya, oke? Baik. Baik kalau begitu. Mediasi hari ini tidak menemukan kata sepakat. Kalau begitu mediasi pertama ini saya tutup dan akan saya lanjutkan pada mediasi kedua. Yang jadwalnya akan saya share nanti. Terima kasih untuk kedua belah pihak sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Nggak tahu lagi akan jadi seperti apa nanti. Tapi Mama udah pasrah dengan keputusannya nanti. Jangan pesimis. Kita bakal kembangin kasusnya, oke? Saya mau kembalikan tangannya. Gak apa-apa Ibu Lina, nanti aja. Kalau begitu, saya pamit. Terima kasih ya untuk hari ini. Tetap sabar, tenang, dan serahkan kepada Allah. Amin. Ya, saya juga sekalian mau balik ke kantor. Saya antar ke depan. Pak Ian, saya mohon Pak Ian jangan dengerin apa kata Alif. Untuk ke depan to the point aja. Ikutin instruksi saya, apa arahan saya, ikutin Pak Ian. Saya tahu, nggak usah ajarin saya. Tolong jaga emosi kamu ya. Kamu terlalu meledak-meledak, jadi terganggu konsentrasi saya. Baik Pak Ian. Ngapain lu? Mau mata-mata ya? Enggak, Mas. Saya kan asisten Mbak Tasya. Wajar dong kalau saya ada di sini. Ternyata si Andre memang suka banget dari masalah sama orang. Semua orang diajak ribut. Balik kantor. Awas lu ya kalau comel. Mukanya Mas Andre kelihatan tegang banget. Berarti Mas Alif berhasil bikin goyah Payan sama Mas Andre. Semoga aja deh. Ibu sama Mbak Tasya kok belum keluar ya? Aku samperin aja ya? Iya si Kentos. Ini anak pasti dia pacaran. Telepon aja deh. Nih,
Halo Pak. Gimana Pak? Oh, udah ada. Yaudah, saya sekarang ke toko ya. John, gue mau ke toko dulu nih. Iya. Lu bener-bener kerja lo? Iya kok. Fokus minggu mesti jadi nih. Iya. Un, jagain. Iya kok, siap. Wadidaw. Nih, Ucap bagi 2. Ya? Ya. Ah, John. Apa lagi sih? Gerobak lu pindahin ya. Iya. Sekarang. Iya. Un, liatin. Iya kok. Liatin. Atung pancoran apa gue diliatin? Iya, bawel banget sih kok dia. Minggir, gue mau lewat. Situ aja bang. Iya. Wah, janda. Banyak aja yang bantuin warungnya, yang kerja di sini. Kagak lihat ada gue loh. Maaf Pak Haji, Ijon kira triplek. Pak Haji ngapain di sini sih? Sini sekarang warung udah ganti depannya nih, makanya gue datang kemarin. Gue lihat orang banyak kerja tuh, bantuin. Tuh Pak Haji, jangan dah mendingan dah. Onder deal Pak Haji udah pada karatan. Ya. Ordernya boleh tua, tapi kan semangat masih tinggi. Ah kan? Ijon nggak percaya. Nggak percaya? Mau gue buktiin? Tuh. Barangan aja. Emang pengalaman Pak Haji apa aja? Dulu gue masih zaman gue muda nih. Soal di persilatan, silat, kuli bangunan, ngecat, segala macam pokoknya banyak. Makanya udah tua begini punya kesematan tinggi gue. Oh. Tahu? Kagak. Mata biji lu. Aduh nih Pak Haji, nggak usah nih Pak Haji, ini kerjaan berat. Pak Haji mau kerja apa? Ha? Mau nyemilin ini nih, nyemilin batako. Ini makanya gue harus bantuin apa? Nih, sekarang gue ada HP. Ntar lu fotoin. Gue nggak gergaji, udah jadi lihat gue tuh lagi kerja. Ijon tahu ini marahnya nih, bilang dari tadi Pak Haji. Ya udah bang. Arya, tuh. Buruan Pak Haji, semangat dong. Aduh Jon, kan kata lu juga, gue kata lu aja yang godot gue akhirnya dah. Aduh. Belum juga dipoto, udah kecengklak. Ya tapi ini udah kena begini pinggang gue. Nah, kayak tadi kan Ijon bilang, apaan itu onder deal udah pada karatan. Udah karatan, sekarang ngajak pulang, antar gue pulang. Jalan aja sono. Ya kalau bisa jalan ngapain gue minta sama lu kadang. Terus gimana dong? Ya gendong gue, gemblok. Ntar gue bayar, tenang aja. Bener bayar nih? Iya. Bapaknya pegang dulu dah. Geng. Ya. Aduh, gue kena silang tangan. Ini tangan ngapain kemari Pak Haji? Gue pegangan lu, cerewet banget. Bagaimana bisa lihat jalan si Ijon? Ini gini aja sini, nah tuh. Ayo tuh. Apa jatuh tuh Jon tuh? Tuh. Gigi jatuh.